Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi NMAX Turbo itu sekarang sudah banyak reviewnya. Review NMAX Turbonya kebanyakan cuma yang disentul masih ya. Penulis nggak tahu apakah sudah dirilis video dragnya atau tidak. Tapi kita nilai dari yang uji disentul itu ya. Yang pertama adalah engine brake, yang kedua adalah akselerasi RPM rendahnya. Kecepatan rendah ya, karena fungsi dari ECVT apa jenenge? Ya manyunya YECVT ya. Fungsi CVT NMAX itu yang elektronik adalah untuk mengubah rasio. Jadi RPM mesin akan jadi tinggi walau kecepatannya rendah. Karena rasionya yang dirubah, maka mempengaruhi engine brake dan akselerasi. Ngomongnya sih akselerasi lebih ringan, lebih kencang. Tapi ya ini dalam kondisi standarannya NMAX NMAX baru ya, NMAX New. Karena NMAX New itu model tuningnya itu agak beda dengan NMAX Old ya, bagi yang nggak tahu. Jadi NMAX Old itu menang tarikan, NMAX New itu menang top speed. Kasarannya kayak gitulah ya. Jadi sentakan NMAX Old itu jauh lebih kuat, tarikannya lebih enak walau tenaganya lebih kecil. Tapi NMAX New itu menang di atas, di kecepatan tinggi. Ya ini kita ngomong yang reviewnya orang lain ya, karena kalau reviewnya penulis ya selama ini nggak tahu ya, nggak pernah kalah dengan NMAX New ya. Apalagi ini di jalan beton nggak ada ya NMAX New PCX Aerox Vario 160 yang ya menang lawan akselerasi motor penulis ya. Jadi ya maaf penulis, cuma berdasarkan omongan orang lain aja. Perpindahan RPM pada NMAX Turbo itu membantu akselerasi juga katanya, timing pengapian, terus AFR-nya juga dirubah. Nah ini penulis kok agak bingung juga, kenapa kok AFR dan timing pengapian dirubah, kenapa kok yang standaran tidak menggunakan istilahnya timing dan AFR yang sama ekstrimnya, sama kuatnya dengan yang mode S-nya NMAX Turbo. Karena kan kalau gaspol ya gimana ya butuh kemampuan besar atau bukan butuh irit, namanya gaspol. Nah tentu ya kalau sudah akselerasi RPM tinggi begitu ya pasti lebih boros ya. Tapi kita nggak ngomong borosnya, cuma ngomong soal akselerasi. Jadi itu diibaratkan dengan pakai roller yang ringan ya. Dan itu ringan sekali karena ya kecepatan biro, kecepatan 50, RPM hampir 8.000, itu kan ekstrim itu ya. Itu sudah setara roller ringan sekali. Yang bedanya kalau pakai roller adalah kalau roller itu biasanya akselerasi top speed itu akan berkurang. Jadi kalau pakai roller dibuat ringan, motornya nggak akan bisa lari kecepatan 100 ya. Misalnya normalnya bisa 100, jadi nggak bisa 100. Itu emang ya unggulnya NMAX Turbo, bisa merasakan manfaatnya roller kecil tanpa
mengalami konsekuensi berkurangnya top speed karena rasio rollernya, berat rollernya dalam tanda kutip bisa dirubah-rubah. Sudah nggak pakai roller lagi, guys. Roller digantikan oleh elektroniknya. Nah, ini membuat penulis jadi tertarik juga dengan omongan, terutama untuk tikungan ya, untuk sebelum tikungan dan keluar tikungan. Penulis agak kurang setuju dengan cara menyampaikannya ya, karena itu nyobanya adalah di Sentul kecil ya, untuk kart ya, sirkuit untuk kart. Nah, sirkuit untuk kart gak iso banter, katanya top speed aja 70-80 gitu ya. Sementara kalau di jalan ini ya sangat jarang sekali menemukan kebutuhan untuk tikungan seperti itu. Penulis pun ya cuma ketika lewat jalan kecil angkatan laut yang tadi itu aja yang ada kebutuhan tikungan jalan kecil, tikungan yang agak-agak tajam, dan itu pun ya nggak seharusnya dilewati dengan kecepatan tinggi. Jadi tanpa NMAX Turbo pun kemampuan motor penulis pun sudah cukup kalau kondisi seperti itu. Nggak butuh yang ekstrim banget. Jadi ya kalau dibilang keunggulannya di tikungan seperti itu sangat situasional ya. Itu rasanya fiturnya nggak akan bisa dirasakan efeknya misalnya di Sentul besar ya, yang tikungannya besar-besar, karena ya kecepatannya terlalu tinggi. NMAX turbonya, fitur ECVT nya, fitur S nya bisa aja nggak akan merubah apa-apa. Nah, tapi tetap ya penulis dengar omongannya, kelemahan kalau habis masuk tikungan terus keluar lagi. Ini Bro Permana Trias ya. Itu kan ngomongnya enaknya ketika di tikungan bisa bisa kuat lagi, bisa enggak lelet. Jadi katanya kelemahannya motor matic itu kalau habis masuk tikungan, kalau keluar lagi tenaganya nggak ada. Penulis nggak tahu yang dimaksud itu motor matic yang mana, karena motor matic NMAX termasuk yang tenaganya gede ya bawahnya. Nah, tapi kalau untuk soal itu ya, untuk mereka yang butuhnya adalah untuk tikungan rendah, tikungan kecepatan rendah, tikungan ya anggap aja sampai 60 70 gitu ya, bisa kok pakai silek, bisa pakai silek. Jadi silek itu adalah alat yang dipasang di tutup box filter untuk motor-motor yang baru. Jadi di motor yang baru itu ada kesepakatan bahwa di tutup filter itu ada pipanya. Di motor-motor injeksi ya, mulai dari motor-motor injeksi itu akan ada ya fitur tersebut. Kita ngomong motor standar ya, kita nggak ngomong motor yang sudah dimodif, apalagi yang sudah ganti ECU, apalagi yang sudah dinaikkan mesin dyno untuk misalnya remap gitu ya. Kita ngomong yang masih standar, ECU nya standar, saluran udara ini standar, knalpotnya standar. Nah, untuk motor-motor standar ini ya, entah mengapa banyak sekali bukti bahwa tuningan pabrikan itu terlalu eksesif, terlalu berlebihan. Jadi pipanya itu entah terlalu panjang atau terlalu pendek. Untuk Honda-Honda yang baru yang keluaran
berapa 2020 ke atas itu pipa sudah lebih kecil ya, tapi masih kurang kecil, masih bisa diperkecil lagi. Terus panjangnya juga kurang. Jadi kalau kita menggunakan silek di motor-motor Honda atau Yamaha ya yang baru-baru, termasuk juga Suzuki ya, Suzuki Next 2, Suzuki Cross, pasang silek di kendaraan-kendaraan itu, maka akan banyak peningkatan tenaga yang bisa dirasakan. Peningkatan tenaga terutama dari kecepatan 20 sampai 70, nah, sekitar seperti itu. Itu saya pakai sama lah kira-kira ya wis anggap hampir sama dengan turbo, walau RPM-nya tidak berubah, jadi RPM enggak jadi RPM tinggi atau apa gitu ya. Selain dari tenaga meningkat, juga kayaknya ya, ruang bakar jadi makin bersih, karena kalau kita itu jalannya RPM rendah terus ya, terus kondisi tuningnya nggak optimal, maka ruang bakar akan lebih kotor. Makanya ada kemudian istilah Italian tuning. Italian tuning itu adalah kendaraannya dipakai di kecepatan tinggi atau RPM tinggi. Kenapa gitu? Karena di RPM tinggi biasanya tenaga akan lebih keluar. Jadi kalau menurut penulis ya, konsepnya Italian tuning itu adalah menjalankan kendaraan di power peak-nya, di tenaga maksimalnya, atau mungkin sebenarnya di torsi maksimal, ambuh lah wis. Pokoknya yang di paling efisien. Efisien itu dalam artian powernya ya. Dan power biasanya di RPM tinggi. Tuning mobil, motor atau apapun kendaraan seringnya di RPM tinggi. Jadi menjalankan kendaraan di power peak itu membuat ruang bakar lebih bersih, karena ya kendaraan emang disetel tenaganya maksimal atau hasil tenaganya maksimal di RPM tinggi tersebut, di RPM tertentu tersebut. Nah, dengan menggunakan silek, maka peak powernya jadi turun. Jadi peak power jadi muncul lebih awal. Peak power jadi misal di kecepatan 30, 40, 50 gitu ya. Ini kecepatan kita pakai harian. Nah, hasilnya ya biasanya 30, 40, 50 itu bukan power peak. Jadi ya ruang bakar nggak bisa bersih. Setelah pakai silek, maka 30, 40, 50 jadi power peak. Ya, ruang bakar makin bersih. Yang berikutnya juga kalau memperhatikan dari tadi ya, penulis kan jalan santai ya. Santai nggak berarti eco riding ya. Ini bukan jalan eco riding kalau menurut penulis. Jadi eco ridingnya penulis lebih ekstrim lagi ya. Gas itu dipakai apa ya? Tetap terus sebelum kecepatan konstan penulis akan naikkan kecepatan dulu. Enggak, ini nyantai ya, nyantai. Bukan eco riding tapi nyantai. Nah, dengan berkendaraan nyantai ini bisa kelihatan ya, bar yang sebelah kanan itu 3, 4, 5, 6 bar, maksimalnya 6 bar kan. Perhatikan bahwa kalau 6 bar itu kira-kira 60 km per liter, 5 bar 50 km per liter, 4 bar 40 km per liter. Nah, penulis jalan tadi ya kecepatan 50-60 itu dapat 5 bar 6 bar. Dapat 6 bar itu termasuk termasuk bagus ya, karena itu wis 60 km per liter, wis tinggi gitu ya. Dengan menggunakan silek, kendaraan bisa jadi lebih irit juga, karena ya itu tadi tenaga power peak-nya jadi di RPM lebih rendah.
karena di RPM lebih rendah, maka jalan di kecepatan 30, 40, 50 powernya lebih besar. Karena power lebih besar, ya pembakaran lebih efisien, ya konsumsi bahan bakar juga akan makin baik. Jadi seperti itu ya. Padahal tarikannya nambah, tarikannya lebih enak, tapi jadi lebih lebih irit. Ini penulis sebenarnya itu barusan tadi pagi ini ya ganti lagi. Jadi kemarin penulis ya kebetulan kepaksa pakai silek yang pendek, karena yang silek panjang ada yang pesen, ya wis ambil dari motor karena nggak ada stok. Pakai yang pendek, padahal itu cuma beda panjang pendek ya, karena dari diameternya sama-sama 1,8 cm, cuma beda panjang dan pendek saja. Tapi kerasa ya, kerasa. Padahal masih cuma panjang dan pendek ya. Belum penulis lepas sama sekali. Kerasa sekali ya, tenaganya itu turun. Karena biasanya penulis pakai panjang, tiba-tiba pakai pendek, wah gak enak ya. Terutama kecepatan 20 sampai 60 pun di gaspol rasanya tarikannya kurang gitu ya. Kerasa karena ya tiap hari pakainya itu. Terus ya tiap hari penulis kan ya bensinnya juga bensin ya, bensin Pertalite ya, bensin Pertalite tanpa aditif ya. Entah mengapa penulis akhir-akhir ini lagi males pakai aditif ya. Sebenarnya sih kalau pingin tarikan enak pakai aditif itu mantap banget, tapi ya entah mengapa kok akhir-akhir ini ya nggak ada ide untuk nambah. Mungkin pingin tahu ya kalau pakai bensin Pertalite apa adanya bagaimana. Penulis juga ya kebetulan mulai pertama kali mencatat pemakaian bensin untuk tahu konsumsi bahan bakar full to fullnya ya. Penulis juga sudah posting video shotnya membandingkan konsumsi bahan bakar berdasarkan alat pencatat itu dengan yang di MID nya. Penulis nggak pernah ngeriset MID lagi, jadi pakai full Pertalite 100% tanpa apa-apa. Itu konsumsi bahan bakar kalau menurut full to full itu adalah 44, berapa gitu kilometer per liter. Menurut MID nya 43,9. Yang MID lebih kecil mungkin karena sebelumnya macet ya. Karena ya mau nggak mau konsumsi bahan bakar itu bakal terpengaruh oleh macet. Kalau kecepatannya motor 20, kalau kecepatannya motor seperti orang jalan kaki, ya dijamin boros ya. Kondisi jalan penulis seperti itu. Misal disabari kalem kecepatan konsumsi bahan bakar bisa naik 45, malah sampai pernah 48, tapi ketemu macet lagi ya wis nggak bisa wis. Jadi ya kira-kira 45 mungkin ya konsumsi bahan bakar penulis. Ini angkanya angka meteran oli ya. Ini angkanya 43,2 ya. Tadi kemarin kebut-kebutan saya, macet juga. Wes turun wes. Oh iya ya, kemarin itu penulis juga ya pakai pipa lebih pendek ya. Angka lebih buruknya bisa juga karena kemarin pakai pipa lebih pendek itu ya, karena sekarang naik tuh ya. Jadi kemungkinan kemarin itu 840 atau 42 gitu ya. Padahal pipanya ukurannya 1,8 cm. Diameter pipa aslinya itu sekitar 3 cm, 3,2 atau berapa lah. Malah jadi seperti itu.
beda segitu bakal banyak ya, padahal dari panjang pipa 22 gitu ya, terus pakai 12 cm tenaga turun, jadi terasa ngempos. Seandainya penulis ngelepas sileknya, wah wis bakal makin ngempos lagi ya. Padahal itu ya kondisi standar seperti itu. Dan ini padahal adalah NMAX Ult. NMAX Ult yang tarikan bawahnya oke. Nggak kebayang kalau ini penulis lakukan di NMAX New ya. Mungkin rasanya kayak bakal motor Next 2 penulis tarikannya. Mungkin rasanya kayak motor 125 cc tarikannya. Ya karena motor NMAX New fokus di RPM atas. Jadi ya untuk mereka-mereka yang masih belum motornya nggak ada turbonya, nggak ada ECVT-nya ya, pingin tarikan bawah jadi mantep ya, jadi nyentak, jadi lebih kuat, cobalah silek ya. Kalau rekomendasi penulis sih ya silek yang diameter 1,8 cm. Kalau yang Honda selain 160 pakai yang pendek bisanya. Mau yang kalau untuk motor Honda sayangnya cuma bisa yang pendek karena banyak halangan ya, dan banyak orang yang nggak pingin menghilangkan halangannya itu, jadi ya pakai yang pendek terpaksa. Nah kalau NMAX Aerox Flexi 155 bisa pakai yang panjang. Ini loh ya, tadi ada tanjakan sedikit itu gak kerasa belas ya, enteng-teng ya. Emang tanjakannya paling cuma 12 derajat tapi yang jelas naik di tanjakan seperti itu belas gak ono anune wis, gak ono efeknya, ringan banget ya. Sebenarnya penulis juga rekomendasi ini ke NMAX Turbo ya, barangkali saja tuningan pabrikan juga nggak pas ya. Tuningan pabrikan mungkin cocoknya adalah untuk bensin Jepang ya, barangkali seperti itu. Penulis juga nggak tahu motor-motor yang diujikan itu pakai bensin merek apa. Mungkin Shell V-Power kayaknya ya, V-Power Nitro atau apalah. Kalau Pertamax Turbo rasanya kok ya enggak. Apalagi nanti zaman Pertamax Green, walah ya. Untuk mereka yang beli NMAX Turbo ya, penulis rekomendasikan jangan pakai bensin Pertalite ya, resiko. Karena bisa jadi tuning NMAX Turbonya, tuning ECU NMAX Turbonya dikhususkan untuk bensin Jepang sana, bensin yang ya lebih berkualitas lah daripada Indonesia. Setahu penulis, Shell V-Power itu termasuk bensin yang kelas menengah ke bawah ya, kalau dari sisi performa ya. Bensin yang populer di Jepang kalau nggak salah merek Total. Di anime seringnya kan Total ya. Jangan pakai Pertalite ya, nunggu yang lain dulu lah. Karena penulis curiga kalau pakai Pertalite mesin bisa jebol. Baiknya pilih cara aman aja ya, perhatikan juga efek macam-macam ya. Oli kalau bisa jangan pakai oli yang aditifnya kebanyakan, pakai aditifnya ngepres saja ya, karena ya itu tadi takutnya jadi ngelidik, jadi oktan naik, padahal setelannya untuk oktan tinggi, nanti pas pakai Pertamax pun bisa jadi oktannya sih kerasa kurang. Pemanah ya wis lah. Untuk yang pengen niru kayak turbo, tarikannya enak, di RPM rendah, di kecepatan
coba silek dulu ya sebelum nyoba roller, karena nyoba roller itu mengorbankan top speed satu, terus jadi makin boros dua. Motor Next 2 penulis itu sekarang jadi mungkin bisa jadi lebih boros dari NMAX gara-gara rollernya diganti terlalu ringan. Jadi motornya sekarang gereng, RPM-nya tinggi banget, respon mesin oke, tapi ya tenaga enggak begitu. Karena ingat ya, respon mesin itu belum tentu sejalan dengan akselerasinya ya. Mesin bisa langsung gitu ya, belum tentu itu lebih kencang. Karena ya penulis sendiri sering nemui motor roller ringan tapi ya nggak ada apa-apanya di jalan, menggerunya tak banter, ada mesin cepat sekali berubah, tapi nggak banter, nggak kencang, suara tok banter, kecepatannya enggak. Terus lagi ya boros itu ya, terutama kalau pakai roller ringan. Jadi untuk yang ingin merasakan sensasi turbo, jangan rollernya dulu, tapi silek dulu, saluran udaranya dibenahi. Atau kalau misalnya merasa harus udaranya bebas, harus plong udaranya, ya wajib remap ECU atau pakai ECU racing yang dioptimalkan. Jadi jangan cuma udara tok tanpa ECU, jangan cuma dibuang plong tok tanpa ECU. Kalau plong tok tanpa ECU, wah itu selain nggak maksimal, selain malah tenaga bisa nggak ada, tenaganya hilang, juga resiko mesin rusak ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.